Service, ketemu lagi di channel YouTube iColor Service bareng dengan kita berdua, ada Sani, ada Aisyah juga di sini. Nah, Kak Sani, ini kan permasalahan yang sering banget muncul gitu ya, di iColor terutama ya. Ini sering banget rusak mesinnya, terutama di iPhone X ke atas nih. Nah, itu penyebab utamanya gara-gara apa sih? banyak efeknya seri X ke atas yaitu bekas jatuh. Karena bermasalah itu board yang seri X ke atas rata-rata 2 layer ya, 2 PCB jadi sebutannya ya. 2 layer. 2 layer tuh maksudnya ditumpuk gitu ya? Benar. Okay. Seperti ini, kalau dia misalkan belum di servis kan biasanya nempel atas sama bawah nih. Jadi ini masih nyambung, bisa bikin efeknya normal. Tapi kalau misalkan jatuh, jadi ada komponen yang di bagian board atas sama board bawah itu kayak bad connect, jadi nggak nyambung ya. Jadi longgar gitu ya? Bisa kalau nggak menyebabkan kakinya putus jalur lah sebutannya. Jadi atas ke bawah itu tidak nyambung gitu. Efeknya lebih besar seri X ke atas yang kalau jatuh, nah itu bisa bikin masalah. Gitu. Oke, nah memang kalau misalkan iPhone X ke bawah gitu ya, itu kan istilahnya nih mesinnya masih satu lempengan aja. Ya benar. Nah ini kalau X ke sekarang gitu ya, X ke atas itu dari satu lempengan itu untuk mempersempit sehingga iPhone bisa memperbesar baterainya gitu ya. Benar. Nah jadinya mau nggak mau harus dilipat jadi 2 nih mesinnya. Komponennya dibikin ya lebih kan? kecil. Lebih kecil tapi kelipat 2. Nah yang nempel tuh bukan sekedar nempel, tapi justru kaki-kakinya itu tuh ada penghubung antara board yang atas dan juga board yang bawah gitu. Nah biasanya kalau ketika jatuh ini jadi longgar ataupun jadi koneksinya jadi terputus gitu. Nah itu yang menyebabkan banyak rusak gitu ya. Iya, bermasalah. Nah terus kan biasanya kalau jatuh tadi kan jadi nggak connect lagi gitu ya. Ya benar. Nah selain itu nih yang bisa rusak apanya aja sih? Kebanyakan ya kalau seri X ke atas itu bisa bikin restart. Kalau nggak WiFi-nya grey out, tidak bisa dinyalakan. Ada juga efeknya kayak suaranya hilang, jadi grey out juga. Nah, sinyal juga bisa, karena board bagian bawah itu sama atas itu ada beda komponen ya. Di bagian bawah fokusnya di bagian IC WiFi, sinyal, audio juga bisa dari situ pengaruhnya. Oke, jadi kerusakan-kerusakannya itu bisa di WiFi, terus bisa juga di audio, terus juga di bagian charge bisa, restart juga bisa, restart terus juga bisa gitu ya. Nah, mati total bisa juga nggak sih? Bisa ada beberapa tipe yang seri S, karena ada 2 beda ya, ada ya Intel sama Qualcomm. Jadi ketika board atasnya tidak nyambung ke bawah, itu mesinnya tidak bisa nyala. Tapi sebutannya DFU ya, jadi kalau komputer connect, ketika di software gagal gitu, bisa juga pengaruh. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, ini kalau misalkan seri sandwich itu beda-beda nggak sih dari setiap seri iPhone? Beda-beda nih ya? Beda-beda. Contohnya kalau ini ya seri kita ambilnya 11 sama 11 Pro ini hampir sama ya. 11 Pro Max. Nah, ini nggak jauh beda komponennya. Lebih kotak gitu ya? Iya, kotak. Oke. Nah, di bagian atas ini ada komponen IC power ya. Di bagian sini ada IC power. Ini bagian CPU, bagian sinyal, PA. Nah, bisa dari IC charge juga ada. Bisa dari sini konektornya semua ya, konektor kamera, konektor speaker, LCD, charge juga dari board atas. Di bagian bawah kita bisa lihat ada komponen namanya IC WiFi, Bluetooth itu jadi satu ya. Yaitu bagian sinyal juga ada. Nah, audio juga ada. Jadi kalau audio ini di bagian seri X ke atas itu audio ada 2, ada di atas sama di bawah. Tapi kalau mereka tidak terhubung, bikin efek audionya error. Kalau ini kenapa seri di bawah X itu jarang rusak? Karena di bawah seri X itu satu board, jadi cuma satu layar gini doang. Jadi, nah ini yang tadi kita jelasin ya? Ya benar. Jadi komponen CPU, sinyal, IC charge, power itu jadi satu board doang. Jadi kemungkinan jatuh itu mungkin dia cuma kalau patah ya itu benar-benar parah banget berarti jatuhnya juga ya. Ya. Oke, sebenarnya membantu nggak sih kalau misalkan kita pakai casing yang katanya bisa anti getaran gitu ya. Sebenarnya kalau casing itu ya dia cuma menahan dampak doang. Tapi kalau damage-nya lebih gede, kayak jatuh tingginya lebih dari itu, pasti efeknya pasti tetap ada. Gitu. Oke. Kemudian nih ini seri 12. 12 ya. Iya, 12 juga sama. Ini dia nih. 12.
Ini kan atas bawah ditumpuk sehingga size-nya seperti ini. Nah, kebayang nggak sih kalau misalkan mereka nggak ditumpuk gitu kan, berarti kan harus lebih panjang, akan makan space gitu di dalamnya gitu ya. Komponennya juga Sedangkan lebih untuk iPhone terbaru itu kapasitas baterainya pasti membesar. Nah, itu dia tadi. Terus ada lagi nggak nih yang Apple lovers perlu tahu terkait dengan mesin sandwich? Mesin sandwich paling kalau ini biasanya biar seri X ke atas yang awet ya. Antisipasi bisa pakai silikon, tapi biar lebih awet jangan terbiasa terjatuh atau lempar ke kasur. Kadang efek, apalagi habis di servis ya, itu bisa ada efek. Ketika kita ngelempar ke tempat yang kelihatannya empuk, tapi itu ada efek getarannya yang bikin mesin atas sama bor bawah kayak bad connect gitu. Oke, nah itu dia ya. Jadi tipsnya nih untuk kalian pengguna iPhone X ke atas, jangan dibanting-banting gitu ya. Jangan dilempar-lempar dan kalau bisa jangan sampai jatuh gitu ya. Karena memang efeknya kerusakannya bisa langsung ke mesin. Kecuali kalian pengguna iPhone X ke bawah gitu ya, ini lebih safe lah untuk mencegah kerusakan pada mesinnya. Nah, segitu dulu pengetahuannya terkait dengan mesin iPhone. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan nih, boleh langsung aja tulis komentar di bawah. Nanti admin kita coba untuk menjawab. Tapi kalau pertanyaannya menarik dan butuh jawaban yang lebih panjang gitu ya, kita akan bikin lagi video berikutnya tentunya. Makanya subscribe biar kalian gak ketinggalan video kita berikutnya, dan juga tombol loncengnya dinyalain jadi masuk tuh notifikasinya tiap kali kita upload ya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Semoga nambah lagi ilmunya dari kita. Sampai ketemu lain waktu. Bye Apple lovers.